Ingat, jangan ceroboh, jangan jauh-jauh dariku dan kau harus berhati-hati, mengerti? Lucy mengangguk dengan wajah polosnya saat mendengar semua pesan-kesan pria di hadapannya ini. Sekarang ayo turun, ajak lari ketika mereka sudah berada di tempat para timnya berkumpul. Kita mau kemana? Lucy bertanya sambil memindai tempat lokasi mereka yang minim pencahayaan. Diam dan ikuti saja kemana aku melangkah. Aku hanya bertanya, Tuan, siapa tahu Anda melangkah ke tepi jurang lalu mendorongku, celutuk Lucy. Kau ingin aku mendorongmu? Lari menghentikan langkahnya dan membalikkan tubuh tingginya dengan tiba-tiba, dan tanpa di luar dugaan, tubuh mereka kini saling bertabrakan dan menempel bagaikan amplop dan perekatnya. Lucy yang sibuk memindai sekitarnya tanpa memperhatikan arah depan, ia pun hanya bisa terkejut dan secara refleks ia mengalungkan tangannya di ceruk leher lari. Mereka kini saling pandang memandang mengagumi keindahan rupa mereka. Manik hijau yang dihiasi bulu mata lentik itu berkedip-kedip lucu, memandangi wajah lari yang begitu tampan. Sedangkan lari hanya bisa menelan ludahnya kasar, ketika pandangannya hanya tertuju pada satu objek, yaitu bibir mungil Lucy yang begitu menggoda. Karena terbawa suasana yang sepi dan remang-remang, lari lebih mendekatkan wajah tegasnya ke wajah Lucy dan membuang jauh-jauh jarak wajah mereka yang terasa kini hanya hembusan napas hangat mereka yang masing-masing menyapa wajah keduanya. Apa kau ingin aku mendorongmu? Bisik Larry di atas bibir mungil Lucy. Bisakah kau mendorongku ke dalam hatimu? Jawab Lucy pelan. Larry hanya bisa memejamkan matanya dan menahan dirinya agar tidak menyerang gadis mungil di dalam dekapannya ini. Hatiku tidak ada ruang untuk seorang wanita, bisik Larry dengan nada tegas dan penuh tekanan. Pria itu masih tetap di posisinya, menikmati wajah imut di hadapannya. Benarkah? Tanya Lucy sambil menggoda bibir Larry. Larry mengerang dalam hati, ia harus bisa mengontrol dirinya, ia tidak ingin terbawa suasana yang sangat dibencinya ini. Jangan menggodaku, Lucy, erang Larry. Aku tidak menggodamu, saut Lucy dengan sengaja menempelkan bibir mereka sebentar, lalu Lucy menjauhkan wajahnya dari wajah Larry. Nona Kim, pekik Lucy, membuat semua orang yang ada di sana tersentak kaget. Larry membungkam mulut Lucy dengan telapak tangannya. Lucy bisa saja membuat mereka gagal bersembunyi. Jaga sikapmu, Lucy, bisik Larry. Gadis itu pun mengangguk patuh. Cak, kenapa kamu membawanya? Ketus Kim. Entahlah, kakak. Maaf, aku yang memaksanya, lirih Lucy. Oh Tuhan, apa kau tahu kalau di sini sangatlah berbahaya, Lucy? Erang Kim. Aku kesepian di mansion, aku juga tidak masalah berada di sini. Apa kau lupa kalau aku pernah menghadapi bahaya yang sangat menyakitkan? Lirihnya lagi. Lucy, maafkan aku, ucap Kim lembut. Aku cuma khawatir, Lucy, percaya, bukan maksud kami menyuruhmu kembali, tapi tempat ini sungguh berbahaya. Aku tidak masalah, sahut Lucy. Terserah, ucap Kim pasrahkan. Tetaplah di sisi kami, pesan Kim. Kita ke sana sekarang, kakak. Kim sedang siap dengan beberapa senjata dan juga beberapa belati yang disematkan di bagian tertentu. Oke, kalian bersiaplah, perintah Nathan melalui alat yang ia kenakan di telinganya. Kim dan Arthur menganggukkan kepala mereka pelan dan melangkah ke arah gedung tinggi di depannya. Tanpa basa-basi, Kim mengeluarkan senjata api tanpa suara. Ia mengarahkan moncong senjatanya ke arah bodyguard yang berjejer untuk menjaga keamanan mansion Lincoln. Arthur pun melakukan hal yang sama seperti sang istri, menembaki para anak buah Lincoln. Dor, dor, dor. Suara tembakan itu kini menggema di seluruh ruangan mansion Lincoln. Kim dan gengnya sudah melumpuhkan penjagaan dan keamanan di luar. Kini mereka sudah berada di dalam mansion dan menyerang para anak buah Lincoln dengan membabi buta. Mereka tidak mengenal apapun selain menghabisi para musuh. Kim dan suaminya tidak terpisahkan, mereka bersama-sama membantai habis para cecurut milik Tuan Lincoln. Begitu juga Nathan dan Jenny yang tidak terpisahkan. Nathan bahkan mencuri kesempatan untuk mencium bibir kekasih bermata empat miliknya, membuat Jenny jengah. Sedangkan Larry melawan musuh dengan tangan kosong, ia memberikan senjata apinya kepada Lucy.
Apa yang harus aku lakukan? Lucy yang gemetar memegang senjata api itu bertanya kepada Larry. Tembakan kepada para musuh, jawab Larry yang kini sibuk melawan musuh yang menyerangnya. Bagaimana caranya? Tanyanya lagi sambil mengamati senjata itu dengan lekat. Tarik pelatuknya dan arahkan ke para musuh yang berpakaian merah. Seperti ini. Dor, Lucy yang mengarahkan tembakannya ke arah Larry membuat pria dengan wajah dingin itu mengerang. Untung saja ia memiliki gerakan gesit sehingga Larry menarik musuhnya dan menjadikan tameng. Apa yang kau lakukan, Lucy? Erang Larry. Menembak? Bukan ke arahku, Lucy, tapi ke arah musuh. Oh, seperti ini? Dor, kali ini Lucy menembak musuh tapi sayang sasarannya meleset. Kau harus menembak musuh di bagian tubuhnya, Lucy, bukan di bagian bawah musuh. Oh, oke. Dor, Lucy kembali melepaskan peluru ke arah pria yang akan menyerang Jenny. Dor, kini tembakan Lucy sangat tepat mengenai kepala pria jelek itu. God, girl, puji Larry. Tapi aku membuat dia mati, keluh Lucy. Itu tujuan kita, girl. Aku merasa tidak tega. Awas, Buk. Jangan lengah, Lucy, di sini berbahaya, perhatikan sekitarmu. Ujar Larry mengomeli Lucy yang melamun dan tidak memperhatikan sekitarnya. Tembak? Apa? Tembak, Lucy? Bukan aku, Lucy. Geram Larry saat gadis itu malah mengarahkan senjatanya ke Larry. Di belakangmu, Lucy. Oh, Dor, Lucy pun dapat melumpuhkan musuh di dengannya dengan tembakan kecil milik Larry. Okusan, kau mau kemana? Arthur mencekal tangan Kim ketika istrinya itu ingin menaiki sebuah tangga di mansion itu. Mencari pria menjijikkan itu, sahut Kim dengan tatapan mengerikan. Tunggu, aku ikut bersamamu. Ingat, jangan pernah menjauh dariku, oke? Buk, Dor. Kim dan Arthur pun menaiki tangga setelah melumpuhkan musuh mereka yang menghalanginya. Jalan keduanya ke atas. Dor. Kim memberi timah panas pada setiap musuh yang menghalanginya untuk bisa bertemu langsung dengan pria yang sudah menghancurkan kebahagiaan keluarganya. Buk. Sedangkan Arthur melawan setiap antek-antek Lincoln dengan tangan kosong atau menggunakan belati kecil kesayangannya. Art? Teriak anak buah Lincoln saat Arthur mengarahkan belatinya ke dada pria tersebut. Art? Lagi-lagi Arthur melumpuhkan lawan dengan satu kali tusukan di setiap bagian mematikan sang musuh. Di mana pria tua itu? Kim menahan salah satu anak buah Lincoln dan mengarahkan sebuah belati di leher pria itu yang tubuhnya sudah berkeringat dingin. Di sana, Nona? Jawab anak buah Lincoln dengan nada ketakutan. Kim yang tidak ingin membuang-buang waktu lama lagi menggores dan melukai leher pria tersebut. Ayo, ajaknya pada Arthur. Arthur mengangguk dan menarik tangan istrinya ke arah pintu yang ditunjuk pria tersebut. Brak. Kim dan Arthur menendang pintu kokoh itu dengan kuat. Cih, kalian sungguh manusia menjijikkan. Ternyata kau sudah datang rupanya. Maaf, kau harus melihat pemandangan ini, Nona cantik. Tutup mulutmu, brengsek.